Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulur, ketemu lagi dengan saya di channel Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan prediksi nasib dan keberuntungan Anda para pemilik weton kemis wage di tahun 2025. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berpesan, ini hanya sebatas prediksi dari seorang manusia. Bila mana resonate dengan Anda, pergunakan sebagai pakem di dalam kehidupan Anda. Bila mana tidak resonate, abaikan dan anggap ini hanya sebagai hiburan semata, karena saya tidak menggaransi atas apa yang saya sampaikan di sini. Para teman-teman kemis wage, saya melihat tahun 2025 bagi Anda para pemilik weton kemis wage bertemakan mengurai benang kusut. Di mana peliknya permasalahan yang Anda alami di tahun-tahun sebelumnya, hingga pada satu titik Anda merasa lelah. Berbagai upaya sudah saya lakukan. Seluruh tenaga sudah saya curahkan. Semua potensi sudah saya maksimalkan. Tetapi kenapa? Rasa-rasanya hasilnya belum signifikan atau belum relate dengan apa yang saya upayakan. Pada akhirnya Anda akan duduk terdiam, akan mengurai benang kusut itu satu persatu, sehingga pada akhirnya Anda akan menemukan bahwa beberapa sumber permasalahan itu ternyata dari banyak hal. Anda akan menemukan bahwa selama ini adalah kesalahan manajemen, bagaimana Anda mengelola manajemen keuangan Anda bagi Anda seorang pebisnis. Anda akan tahu bahwa ternyata Anda berada atau memiliki sumber daya manusia yang tidak kapabel. Semua kesalahan-kesalahan itu akan Anda urai satu persatu sehingga Anda akan menemukannya semuanya. Jadi memang ini tahun yang memaksa Anda untuk harus berhenti, menganalisa, mengevaluasi, dan mengurai benang kusut itu. Dan percayalah, Anda pasti akan bisa menyelesaikannya. Maka tahun 2025 ini Anda harus menyadari sebagai tahun untuk berproses. Sebetulnya pergerakan Anda tidak berhenti, tetapi karena Anda merasa upaya Anda, walaupun usaha terlihat besar, tetapi kenyataannya benefit yang masuk kok tidak sesuai. Usaha kelihatan besar tampak luarnya, tapi dalamnya ternyata Anda harus pontang-panting untuk segala sesuatunya harus bagaimana bisa tertutupi dan sebagainya seperti itu. Maka ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali yang diberikan oleh Tuhan, di mana Anda harus mengevaluasi segala sesuatunya. Kalau memang sumber daya manusia Anda yang tidak bagus, potensi human resource Anda yang tidak bagus, Anda berhak untuk menggantikan, untuk membreteli, dan untuk menyusun formasi baru. Kalau memang faktor penyebabnya adalah dari manajemen, maka akuntan Anda harus lebih kredibel lagi, harus lebih berhati-hati lagi bagaimana mengelola manajemen keuangan dan manajemen usaha Anda. Maka dengan seperti itu, pada akhirnya Anda akan menemukan satu formasi baru yang lebih bagus, yang berpotensi untuk bisa membuat Anda benar-benar maju secara kehidupan, secara ekonomi. Lalu untuk urusan ekonomi bagaimana? Para teman-teman kemis wage, dengan kondisi seperti itu, Anda harus memang berjuang ekstra untuk memperbaiki manajemen dan sumber daya manusianya. Gambarnya seperti apa yang saya ceritakan tadi. Jadi ini adalah tahun-tahun yang luar biasa untuk Anda berjuang memperbaiki segala sesuatunya. Lalu untuk urusan karir, mungkin yang bisa saya lihat di sini bahwa ada beberapa banyak dari teman-teman kemis wage yang rata-rata sedang memiliki permasalahan konflik internal di dalam lingkungan kerjanya, yaitu dengan teman-teman kerjanya. Ada mungkin banyak Anda yang difitnah oleh teman kerja atau diolok-olok atau intinya Anda tidak disukai di lingkungan pekerjaan itu, sehingga Anda merasa menjadi anak tiri atau orang-orang yang tersingkirkan. Maka kalau Anda memang mengalami hal semacam itu, alangkah lebih baiknya Anda harus legowo dan memaafkan segalanya, termasuk orang-orangnya dan termasuk segala bentuk fitnahnya.
itu justru sebagai ujian bagi Anda untuk naik kelas. Di saat Anda bisa menerima itu sebagai sebuah keikhlasan dengan memaafkan setiap orang, setiap keadaan yang terjadi pada diri Anda, itu pada akhirnya akan menjadi penilaian tersendiri oleh Tuhan maupun oleh manajemen pekerjaan Anda, bahwa Anda orang-orang yang teguh, bahwa Anda orang-orang yang tangguh, yang pada akhirnya semua akan terbukti dan akan dibukakan oleh Tuhan atas buah fitnah yang diberikan oleh orang-orang itu yang ternyata tidak benar. Jadi kuncinya, kalau Anda mengalami hal-hal semacam itu, terus Anda itu patah arang atau menyerah, berarti Anda berhenti bekerja dan harus mencari pekerjaan baru. Tetapi saat Anda itu cenderung diam dan memaafkan, berarti Anda tidak harus memberikan satu perlawanan terhadap hal-hal yang tidak berguna seperti itu, maka banyak orang di luaran sana juga akan melihat bahwa Anda adalah orang-orang yang baik, seperti itu. Jadi Anda bisa menilai sendiri, Anda bisa memilih dan memutuskan sendiri. Untuk urusan keuangan, saya melihat bahwa Kemis Wage di 2025 ini sebetulnya dalam posisi keuangannya stabil. Tetapi seperti gambaran secara generalnya tadi, bahwa ini adalah tahun untuk mengevaluasi, maka hanya untuk sekedar kebutuhan pokok dan sebagainya berada dalam kondisi aman dan tidak ada halangan apapun. Tetapi untuk nilai yang lebih dari itu, memang Anda harus melakukan perubahan, melakukan evaluasi yang baik sehingga Anda menemukan satu formula yang bagus bagi usaha Anda. Untuk urusan keluarga, dengan kondisi seperti itu, saya yakin bahwa Anda berada dalam satu tekanan kehidupan yang luar biasa. Dengan gambaran-gambaran yang sudah saya jabarkan itu, siapapun orangnya pasti berada dalam posisi pikirannya banter. Tetapi perlu diingat untuk urusan keluarga bahwa Anda harus menghindari konflik. Kalau Anda membawa permasalahan baik dari permasalahan pekerjaan Anda, permasalahan dari usaha Anda, itu justru Anda bawa ke dalam keluarga Anda sehingga menimbulkan konflik dengan keluarga Anda, baik dengan pasangan Anda, baik dengan anak-anak Anda, itu justru akan menambah keadaan semakin runyam. Jadi yang perlu Anda ingat, ini cukup masalah saya di tempat pekerjaan, ini cukup masalah saya di dalam saya mencari rezeki. Toh pada kenyataannya apa yang saya perjuangkan ini adalah untuk kebahagiaan mereka. Tetapi saat Anda itu mencampur adukkan dan membawa masalah itu ke dalam keluarga, sementara keluarga itu adalah orang-orang yang memang berhak untuk menerima kebahagiaan dan hasil dari usaha yang sudah Anda lakukan, sekarang Anda justru membawa konflik baru di dalam keluarga Anda, maka pasti kehidupan Anda akan semakin runyam. Dan Anda tidak bisa mengurai benang kusut itu karena jiwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Maka hindari konflik di dalam keluarga. Itu yang akan memberikan satu nilai kehidupan yang baik bagi Anda, para teman-teman Kemis Wage. Untuk urusan jodoh, Anda harus melakukan penegasan dan komitmen kepada pasangan Anda. Kalau memang pasangan Anda adalah orang yang pantas yang diperuntukkan untuk Anda, segera ambil tindakan untuk melangkah ke depan pada satu hubungan yang lebih serius. Saya kira tahun ini sama dengan weton-weton yang lain. Tahun 2025 adalah tahun yang bagus untuk melangsungkan pernikahan. Jadi ini ada kesempatan Anda. Mau kapan lagi daripada Anda ketinggalan kereta, lebih baik Anda harus bisa menegaskan kepada pasangan Anda. Ayo, kita segera menikah. Ayo, saya sudah siap. Karena siap tidak siap itu hanya masalah mental saja. Saya kira apa yang saya sampaikan untuk teman-teman Kemis Wage saya akhiri cukup sekian. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan pada Anda. Semoga hidup Anda diberkahi oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.